Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Masidi Zainal Iksan, S2 Informatika di Telkom University. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu Final Project AI RPL, di mana eh, saya akan menerapkan salah satu AI sederhana untuk aktivitas Requirement Engineering atau RPL. Yang di sini saya ngambil dari Requirement Engineering. Jadi saya terinspirasi dari penjelasan dosen dari Bapak Jati terkait MARE atau Multi Agent Collaboration Framework for Requirement Engineering. Jadi yang di core dari hal ini adalah dibandingkan kita ngeprompt untuk kita menyuruh AI untuk membuat suatu draft, kita pecah menjadi sebuah berbagai role. Yang di sini kita lihat ada kolektor, documenter, modeler, dan checker. Nah, di sini nanti dari stakeholder akan memberikan informasi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dari kebutuhan dari proyek tersebut. Kemudian nanti dari LM juga X sebagai kolektor, kemudian modeler, dan juga dicek juga. Nanti sisanya akan didokumentasikan. Seperti itu. Jadi untuk aktivitas yang saya ambil adalah requirement engineering. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ketika kita melakukan POC atau kita sedang, oh barusan nih kita baru dengar-dengar si A mau ada program ini. Nah, kita harus bergerak cepat dan kita juga tidak bisa melakukan analisis lebih dalam kayak gitu. Jadi kalau kita cuma punya waktu sekitar 15 menit atau bahkan setengah jam, kita bisa melakukan hal ini dengan AI dengan tervalidasi dan dicek oleh masing-masing AI tersebut. Masalahnya adalah requirement engineering itu adalah proses yang lama. Bagaimana kalau misalkan dari kita sudah diburu-buru dari klien daripada opportunity bisnis hilang, kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, solusi yang saya ajukan seperti berikut. Namun, di sini saya tidak mengimplementasikan secara full seperti ini karena ini overkill ya dan dan agak mahal juga kalau misalkan pakai ChatGPT. Jadi di sini saya melakukan yang namanya cloning dari tersebut. Jadi di sini saya memiliki 4 agen, yaitu analis, checker, SRS, dan juga stakeholder. Nah, di sini dari keempat model ini, agen ini, dia akan mempunyai prompt masing-masing. Dan di sini prompt sangat berperan penting. Di sini akan menganalisis, kemudian checker akan melakukan checking, kemudian assessor writer melakukan penulisan writing SRS dan juga stakeholder ini yang memberikan informasi seperti itu. Nah, selanjutnya dari program ini itu nanti dari masing-masing LLM akan saling terhubung. Jika kita lihat di orchestrator di sini, nah ketika melakukan suatu tindakan itu dari stakeholder akan memberikan informasi apa yang sebenarnya dibutuhkan. Kemudian dari analis akan melakukan requirement gathering. Nah, selanjutnya dari SSR writer akan menulis dari eh, draft SRS tersebut. Kemudian nanti akan dilakukan checking oleh checker. Nah, di sini ada kondisi di mana akan terjadi iterasi. Nah, di sini saya membatasi dua iterasi aja ya. Jadi setelah itu nanti akan dicek kalau misalkan masih ada kurangnya, maka akan kembali lagi untuk dilakukan yang namanya requirement engineering kembali untuk di refine requirementnya, kemudian ditulis sebuah SRS finalnya, kemudian akan mengenerate dari report tersebut. Nah, eh saya setelah melakukan 5 studi kasus yang ke semuanya itu saya lakukan secara mandiri. Jadi studi kasus yang pertama itu
Untuk smart home control, studi kasus yang kedua itu LMS system dengan khusus untuk kids atau anak kecil, kemudian mobile app untuk track daily activity, improve their health, kemudian web-based food app, kemudian juga hospital management system. Nah, sesuai dengan eh, paper ini, evaluasi yang saya berikan adalah completeness, clarity, dan juga konsistensi dari nol sampai 2. Nah, di sini di sini saya melakukan running ya di 5 use case tersebut, walaupun sebenarnya udah beberapa kali running juga. Tapi ini 5 yang terakhir. Nah, di sini dari studi kasus satu itu terjadi peningkatan besar-besaran dari skor 4 menjadi 6. Kemudian studi kasus 2 itu ada penurunan dari 5,5 menjadi 4. Jadi penurunannya di segi completeness dan juga charity. Sedangkan yang di sebelum-sebelumnya itu meningkatkan dari completeness dan charity. Kemudian juga di studi kasus 3 ada peningkatan juga di sisi completeness dan juga charity. Kemudian di use case 4 ini peningkatan besar-besaran juga dari completeness dan charity sangat naik dan sangat lengkap. Kemudian di use case 5 ini lempeng-lempeng saja, jadi skornya masih sama seperti itu. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa sebenarnya dari performa AI ini memberikan peningkatan ya. Cuma di beberapa studi kasus itu ada yang tidak maksimal. Dimana kita lihat di sini studi kasusnya yang di nomor 2 itu tentang LMS for Kids. Itu entah mengapa dari LLM itu sendiri malah dari kompleksnya berkurang seperti itu. Nah, eh, kemudian hal-hal yang tidak umum juga, kalau misalkan home home control system kan, monitoring system kan udah ada. Tapi kalau misalkan hospital management system, itu skornya lempeng-lempeng aja, nggak ada peningkatan sama sekali. Nah, hal ini juga dapat diimprovisasi dengan cara prompt engineering-nya ditingkatkan, kemudian kemudian detail explanation yang ada di studi kasus ini, kemudian dokumennya kita bisa lakukan strukturisasi. Nah, kalau nggak distrukturisasi, maka hasilnya lempeng aja ya. Kalau seperti ini aja, seperti itu. Kemudian kita bisa implementasikan RAG dan workspace untuk per study kasus biar konsisten gitu. Sebenarnya dari ini udah tersambung dengan iterasi sebelumnya. Jadi kalau misalkan di iterasi kedua, iterasi pertama itu hasilnya nyambung dari iterasi kedua. Masalahnya AI itu dia namanya ya dia akan rewrite kembali. Jadi kalau misalkan dari iterasi satu ke dua ya memang ada peningkatan, tapi bahasanya itu pasti di rewrite lagi. Jadi kayak ada perubahan lah. Kalau kalau misalkan kita manusia sendiri kan paling nambah berapa berapa paragraf dan lain sebagainya. Tapi kalau AI nanti bakalan nge-rewrite seperti itu. Kemudian karena tadi saya batasi menjadi dua loop aja, dua iterasi aja, kita bisa melakukan feedback loop ya. Jadi balik lagi ke stakeholder, balik lagi kayak gitu. Cuman itu harus dibatasi karena AI itu dia akan nganggep kurang-kurang terus-menerus kayak gitu. Jadi mau nggak mau hal itu harus dibatasi, misalkan bisa 5 operasi, 5 iterasi, atau mungkin kita bisa berbasis dengan persenan dan lain sebagainya seperti itu. Kalau yang dari itu sih saya belum em, coba ya, karena di 5 use case ini aja saya runningnya aja bisa 1 jam kayak gitu. Ya kan nanti kalau misalkan loopingnya berkali-kali kayak gitu. Walaupun saya udah langganan DeepSeek API seperti itu. Nah, kemudian juga conduct user testing untuk dikembalikan ke user yang seperti setelah hal tadi saya sebutkan sebelumnya untuk bisa lebih baik lagi kebutuhannya itu seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan yang saya temukan
Kelebihannya ini tentu memberikan kecepatan yang cepat untuk requirement engineering ya, terutama bagi orang yang nggak mau menyia-nyiakan opportunity bisnis. Oh, ada project ini tapi saya belum dapat draftnya, ini saya buat aja dari AI. Dan daripada kita menggunakan prompt sederhana, justru lebih valid yang seperti ini. Kemudian kekurangannya adalah karena ini terlalu sederhana ya, tidak mengimplementasikan dari ini yang tidak pakai workspace, kemudian tidak pakai meta GPT framework yang mereka pakai, saya pakai Scratch semuanya. Jadi beberapa detail masih kurang. Cuma sebenarnya kalau misalkan ini tinggal di prompt tuning parameter, maaf, di promptnya itu diperbaiki, dituning, maka hasilnya akan pasti lebih baik seperti itu. Kemudian eh, kelebihan yang lain selain itu adalah validasinya emang benar-benar divalidasi ya. Jadi nggak cuma sekali output langsung selesai, beda yang kalau misalkan kita nanya ke ChatGPT langsung satu aja, kalau dari 5 jadinya tervalidasi semua. Seperti itu. Nah, saran penerapan yang strategis sebenarnya tinggal improve yang tadi yang saya sebutkan ditambah dengan workspace. Kemudian nanti bisa dibuat menjadi sebuah produk yaitu Wikibase. Nah, nanti bisa dijual. Nah, hal ini selain bisa jadi peluang penelitian juga bisa menghasilkan uang. Seperti itu sih. Jadi dengan hal ini eh, memberikan dampak yang positif lah dari requirement engineering itu sendiri. Dan tercapai dari requirement engineering kan eh, harus jelas semuanya. Dan ini kalau kita lihat di iterasi, maaf, di case 1 misalkan yang skornya paling bagus, ini sangat lengkap, sangat-sangat amat lengkap. Atau misalkan yang ada di food, ini sangat lengkap sekali, bahkan sampai tactical assumption. Ini mungkin karena token saya habis ya, seperti itu. Nah, itu saja dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas kuliahnya selama 1 semester, Bapak. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.